Halo anak-anak kelas 4, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Ya anak-anak, di hari ini kembali lagi dengan Ibu dalam proses pembelajaran. Mengawali kegiatan kita di hari ini, Ibu mengajak kita untuk berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, sebelum kita ada dalam proses pembelajaran, ayo kita lakukan salam PPK bersama-sama. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya anak-anak Ibu yang hebat-hebat, untuk proses pembelajaran hari ini, simaklah video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan untuk kamu di hari ini. Selamat belajar. Hai anak-anak kelas 4. Apa kabar kalian hari ini? Ya, Ibu berharap kalian semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk mengikuti pembelajaran di hari ini. Ya anak-anak, di hari ini kita akan belajar bersama tema 1, indahnya kebersamaan, subtema yang ketiga, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai setelah proses pembelajaran hari ini yaitu 1. Siswa mampu menjelaskan bahwa keberagaman akan memperkaya ketika bekerja sama dengan benar. 2. Siswa mampu menceritakan pengalaman diri bekerja sama dalam keberagaman dengan tepat. 3. Siswa mampu mempraktikkan tarian bungung jumpa dengan formasi dan iringan musik dengan tepat. Mari anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat ya, walaupun hanya dari rumah. Anak-anak, Indonesia memiliki rumah adat yang beragam. Kita harus mensyukurinya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Anak-anak, keberagaman Indonesia tercermin pada rumah adat. Kita harus mensyukuri keberagaman dan keindahan rumah adat tersebut. Berikut ini adalah rumah adat dari berbagai provinsi di Indonesia. Yang pertama, rumah gadang. Rumah gadang ini adalah rumah adat Sumatera Barat atau Sumbar. Yang berikut adalah rumah Aceh. Rumah Aceh ini adalah rumah adat Nanggro Aceh Darussalam. Yang berikut adalah rumah Balai Batak Toba. Rumah adat ini berasal dari Sumatera Utara atau Sumut. Yang berikut adalah rumah adat Tongkonan. Rumah adat ini berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan atau Sulsel atau suku Toraja. Yang berikut adalah rumah adat Baileo. Baileo ini adalah rumah adat Provinsi Maluku. Yang berikut adalah rumah adat Bangka Belitung. Rumah adat Bangka Belitung ini berasal dari Provinsi Bangka Belitung. Yang berikut ada rumah Joglo. Rumah Joglo adalah rumah adat Jawa Tengah. Yang berikut adalah rumah Honai. Rumah Honai ini adalah rumah adat Papua. Kamu lihat bentuknya sangat unik ya anak-anak? Iya, anak-anak, kalian juga bisa mencari tahu dan menuliskan berbagai bentuk rumah adat atau berbagai rumah adat yang terdapat di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Anak-anak, ayo kita baca bacaan yang berjudul Mosaik Kreasi Bersama. Lani duduk termenung di meja ruang tengah rumahnya. Di hadapannya terbentang sebuah karton besar. Masih kosong. Pak Burhan memberi tugas kepada anak-anak untuk membuat mosaik kreasi sendiri. Tugas tersebut harus dilakukan secara berpasangan. Lani berpasangan dengan Edo. Sejak kemarin, Lani sudah mencari ide untuk tugas tersebut. Tetapi ia belum menemukan yang sesuai. Tunggu Edo saja, pikir Lani. Tugas bersama akan lebih baik hasilnya jika dikerjakan bersama. Beberapa saat kemudian Edo datang. Benar saja dugaan Lani, Edo sudah mempunyai ide untuk mosaik mereka. Usul Edo adalah membuat mosaik rumah adat. Edo berasal dari Maluku. Ia sudah punya contoh gambar rumah adat Maluku.
Baileu namanya. Menarik, Lani pun memberi usul untuk membuat juga mosaik rumah adat dari daerah lain. Rumah gadang dari Padang, rumah kebaya dari Betawi, rumah Aceh, rumah joglo dari Jawa, atau rumah limas dari Sumatera Selatan. Rumah adat daerah-daerah di Indonesia memang beragam dan unik. Mosaik rumah adat akan menjadi kreasi yang menarik. Selain itu, ketika nanti teman-teman mencoba merangkai mosaik, mereka akan belajar juga tentang keragaman rumah adat di Indonesia. Pak Burhan memang sengaja memberikan tugas membuat mosaik secara berpasangan. Bukan hanya untuk mengasah kreativitas, tetapi juga memunculkan diskusi, mengasah kerjasama, serta memecahkan masalah bersama-sama. Sama seperti mosaik, ketika keping-kepingnya digabungkan menjelma menjadi gambar yang indah. Anak-anak, berdasarkan teks tersebut, diskusikan pertanyaan dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, di sini kita akan menjawab bersama-sama ya anak-anak. Yang pertama, apa ide yang dimiliki Lani? Ya, Lani masih bingung ya anak-anak dalam bacaan tadi. Lani masih bingung, Lani belum memiliki ide apapun. Yang kedua, apa ide yang dimiliki oleh Edo? Ya, Edo memiliki ide untuk membuat mosaik rumah adat di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana mereka menyikapi ide-ide berbeda? Ya, mereka bermusyawarah. Mereka berdiskusi bersama-sama seperti penerapan sila keempat Pancasila tentang bermusyawarah. Yang keempat, apakah ide mereka yang berbeda memberikan manfaat? Jelaskan. Ya, ide mereka yang berbeda memberikan manfaat. Manfaatnya supaya tugas-tugas mereka itu semakin bagus, semakin beragam tugas-tugas mereka, dan menghasilkan yang terbaik. Yang kelima, kerja sama apa yang terlihat pada cerita tersebut? Ya, kerjasama yaitu menemukan ide untuk mengerjakan tugas membuat mosaik. Lalu kerjasama untuk membuat mosaik antara Lani dan Edo. Yang keenam, apa manfaat mosaik kerjasama dalam keberagaman? Ya, kita tahu bahwa manfaat dari kerjasama adalah manfaat kerjasama adalah satu, pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan. Yang kedua, pekerjaan akan cepat selesai. Dan yang ketiga, dengan kerjasama akan mempererat hubungan persaudaraan atau kekeluargaan. Ya anak-anak, lalu yang berikut, yang ketujuh, hal baik apa yang bisa didapatkan ketika mereka bekerja sama dalam keberagaman? Ya, hal baik yang tercipta adalah persaudaraan yang semakin erat. Walaupun mereka berbeda, mereka bisa menyelesaikan masalah yang ada atau tugas yang ada. Mereka saling mengasah kreativitasnya. Ya, itu adalah hal yang baik yang bisa kita dapatkan dari bekerja sama. Yang kedelapan, nilai-nilai apa yang dapat kita contoh dari cerita tersebut atau dari cerita Lani? Ya, nilai yang didapat adalah nilai kedisiplinan mengerjakan tugas, nilai kerjasama, nilai menghargai pendapat yang berbeda. Ya, itu yang bisa kita contoh dari cerita Lani tadi. Anak-anak, sekarang tugas kamu bisa menceritakan pengalamanmu ketika bekerja sama dengan teman walaupun dalam kondisi yang berbeda. Anak-anak bisa menceritakan pengalamannya yang tersusun dari yang pertama, jenis kerjasama apa yang pernah dilakukan, perbedaan yang ada, manfaat dari kerjasama dalam perbedaan. Kamu bisa menuliskan juga nilai-nilai baik yang bisa kamu ambil dari cerita pengalaman tersebut.
Kamu bisa menuliskannya berupa tulisan, lalu kamu bisa membacanya atau mempresentasikannya, lalu direkam dan dikirim ke WA grup masing-masing, ya, atau WA grup kelas 4. Ya anak-anak, sekarang berlatihlah kembali tari bungun jompa dengan formasi berdiri dan duduk. Jangan lupa gunakan iringan musik. Kamu akan tampil di depan kelas pada pertemuan berikut. Ya anak-anak, kamu bisa mempraktikannya sendiri di rumah masing-masing. Lakukan sesuai dengan formasi gerakan yang telah dipelajari sebelumnya. Anak-anak, sekarang meskipun kita berbeda, kita harus bisa bekerja sama. Karena kerjasama dalam perbedaan itu akan semakin memperkaya kita. Ya anak-anak, demikianlah pembelajaran kita di hari ini. Semoga ilmu yang didapat di hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai kita bertemu pada proses pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Ya anak-anak, demikianlah proses pembelajaran kita di hari ini. Semoga ilmu yang didapat di hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Ingat protokol kesehatan dengan selalu menjaga kesehatan diri dengan cara rajin berdoa, rajin memakai masker, selalu mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Sampai kita bertemu pada proses pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.